wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eri Yudia Mulyani, dalam pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan materi lipid, ya, metabolisme lipid. Baik, berikut adalah beberapa yang akan dibahas di dua pertemuan terakhir sebelum UTS, ya. Masuk ke dalam karakteristik lipid, ya, kita lihat di sini. Jadi lipid di dalam makanan, kemudian lipid di dalam tubuh, ada jenis lipid yang di dalam tubuh seperti apa. Ya, ini kalau di dalam makanan pastinya lemak di dalam makanan memberikan rasa, ya, memberikan tekstur, ya, kemudian satiety, ya, kemudian juga bisa membantu vitamin larut lemak, ya, dan biasanya akan terlihat maupun tidak terlihat seperti itu. Kemudian pada lipid yang ada di dalam tubuh itu biasanya di sini dalam bentuk asam lemak, trigliserid, dan sterol serta fosfolipid, ya. Nah, kalau di dalam tubuh sendiri juga dia menghasilkan di sini energi 9 kilokalori per gramnya. Jadi untuk energi ini untuk menjadikan otot ini berkontraksi, ya, termasuk di dalam hati, ya, sebagai supply juga umumnya, dan biasanya untuk menjaga suhu tubuh yang ekstrim seperti itu. Menjaga suhu yang ekstrim-ekstrim, ya. Dan untuk melindungi tubuh dari shock seperti itu. Jadi khususnya pada organ-organ vital kita. Juga bentuknya di sini juga umumnya, ya, pada sel membran, ya, dan merupakan transmisi saraf juga. Kemudian juga merupakan transport pada vitamin yang larut dengan lemak seperti itu. Berikut adalah gambaran kaitan dengan lipid, ya, atau lemak, ya, fatty acid, steroid, lipid, vitamin, terpenes, ya. Jadi di sini kita sebut ada axonoid, ya, dari asam lemak, triacylglycerol, ya, wax, sphingolipid. Ini bisa dilihat bahwa banyak sekali, ya, turunan-turunan lipid. Dari mulai di sini ada fosfolipid yang kita sebut, ya, kemudian ada glycosphingolipid. Karakteristik dari asam lemak sendiri di sini kita lihat, ya, ada yang rantai pendek, ya, ada yang rantai sedang, ada yang rantai panjang yang kita bilang kalau dia lebih dari 12 C-nya, gitu, ya. Ini kita lihat, dan kemudian ada yang sifatnya jenuh maupun yang tidak jenuh, ya, pada lemak. Nah, karakteristiknya ini ada sebagai berikut, ya, bisa dilihat. Ini ada nama umum yang bisa kita tahu, ya, seperti ini. Dan ada yang kita sebut dengan trancis, ya, trancis asam lemaknya, bentuknya seperti ini. Jadi kita lihat, ya, trans fat, ya, yang good dan bad di sini kita bisa lihat, ya, apa sih perbedaannya. Kalau misalkan dia bebas, ya, biasanya kalau dia bad itu terjadi kerusakan, ya, pada EVA-nya, molekul EVA-nya, FFA. Dan ini biasanya struktur ini bukan dari tubuh kita yang dibutuhkan, ya. Dan ini harmful to cell structure, ya, seperti itu. Dan ini yang bisa menyebabkan cancer, heart disease, ya, kemudian beberapa penyakit lainnya. Kemudian pada lipid sendiri, ya, kita sebut dengan LDL atau kolesterol yang jahat, ya. Kalau HDL kolesterol yang baik, gitu. Dan ini keduanya ini harus ada di dalam darah, ya, dalam bentuk trigliserida dalam darah. Ini, nah, kalau kita lihat makanan yang goreng-gorengan, ya, dari salad dressing di sini juga ada fried potato, ya, donut, cake, ya, mayonnaise, margarine, crispy fried potato, coklat, ya, banyak sekali. Kemudian ada essential fatty acid di sini juga tidak bisa membentuk C, jadi bonding C, ya, C to C. Ya, ini kita bisa lihat. Ada bentuk asam linoleat, ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kalau dia linoleat dan linolenat ini tergolong asam lemak esensial, ya, tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus disuplai dari makanan. Nah, ini ada gejalanya kulit kasar, kering, terhambatnya pertumbuhan pada bayi dan anak, meningkatnya ini, ya, kemudian mudahan terserang infeksi dan luka yang tidak cepat sembuh, seperti itu.
Kalau trigliserid nih dalam bentuk gliserol molekul ya, plus 3 FA molekul ya, disimpan dalam bentuk asam lemak di dalam tubuh ya. Biasanya dari makanan itu sekitar 95% gliserol ya. Fosfolipid ini kita lihat bentuknya di sini ada lecitin juga ya, lecitin yang mana diketahui juga merupakan bentuk dari fosfolipid ya. Ini membran lipid ya dan bilayer. Kita bisa lihat di sini bentuknya ternyata ya seperti inilah. Ada polar, non polar ya. Kalau dia dikatakan hidrofilik ya, hidrofilik itu di bagian atas ya, hidrofobik dia di bagian bawah ya. Ini kita bisa lihat seperti ini ya. Kalau polar dia berarti dia sifatnya mudah dengan yang lainnya ya. Kalau dia fobik dia takut berarti dengan air misalnya seperti itu. Ini adalah bentuknya ya, gliserol fosfolipid ya. Ada dia fosfat ya, ada ikatan fosfat. Kalau dilihat di sini ada P-nya nih. Nah, ini adalah P-nya ya, karena dia lemak itu memang biasanya sering berikatan dengan fosfat ya, P ya. Gitu. Kemudian steroid. Nah, ini steroid biasanya kolesterol yang dibuat oleh tubuh ya umumnya, dan ini sangat sedikit ya di dalam makanan kecuali pada otak dan hati ya. Kemudian pada telur ya juga. Oke. Exonoid, jadi kita bisa lihat di sini bentuknya. Nah, bagaimana sih digestion dan absorption ya? Ini kita lihat ini yang seperti yang sudah-sudah ya, karbohidrat, protein ya, fat yang seperti sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, dia akan bertemu di dalam asetil koenzim A masuk ke dalam siklus asam sitrat. Seperti itu. Kemudian ini bentuknya triacylglycerol ya. Triacylglycerol ya, fatnya dia masuk di sini ada lipolisis, mengalami lipolisis ya, asam lemak, kemudian dia mengalami beta oksidasi bahan-bahan, kemudian dari sini dia akan masuk ke asetil koenzim A sehingga masuk ke asam sitrat ya, siklus asam sitrat. Nah, ini kita lihat absorpsinya ya. Dia dibentuk dan disimpan sebagai energi ya, insulation, support vital organ ya. Kemudian kalau dia sudah di sini ada lemak lipid initiation, dia akan digestion, diserap ya, diabsorpsi dan masuk ke dalam darah sebagai lipoprotein. Jadi kalau dibahasakan lipoprotein, artinya di sini ada ikatannya lipid dengan protein ya. Kemudian kita lihat di sini. Di sini dalam sistem vaskular ya, kita lihat pulmonary artery ya, hepatic vein, hepatic artery ya, ada pulmonary vein. Jadi ini kita lihat dari sistemnya seperti ini. Nah, ini kalau terjadi bahaya ada penumpangan lemak kolesterol yang jahat, dia akan menghambat sistem peredaran darah di samping-samping ini. Kemudian ini bentuknya ya. Bisa dilihat lipoprotein lipase, ada jaringan adiposa ya. Nah, ini bentuk di dalam hati dengan garam, dengan bile acid ya, dengan asam ya. Bile acid, kemudian pedu, kemudian gallbladder di sini ya. Nah, ini yang membantu dalam proses pemecahan, karena cairan empedu sendiri dia membantu memecah lemak seperti itu. Nah, ini bile cell produce air in liver ya. Di dalam hati ada gallbladder ya. Kemudian masuk ke dalam, dia mengemulsify lemak ya dari usus halus membentuk menjadi mixed meso. Kemudian intestinal lipase ini digradasi menjadi triacylglycerol ya. Nah, kemudian asam lemak sendiri di sini juga dipecah dan di take up ya. Jadi di take up, diambil kembali ya untuk masuk ke mukosa usus ya, dan dikonversikan untuk masuk dalam bentuk triacylglycerol ya. Nah, ini kita lihat triacylglycerol ini di corporate ya dengan kolesterol dan apolipoprotein. Kemudian
masuk ke dalam bentuk kilomikron. Kilomikron ini masuk lagi ke dalam, kemudian lipoprotein lipase diaktifkan ya dengan apoenzim 2 di sini. APOK2 ya. In the capillary convert triacylglycerol untuk asam lemak dan gliserol. Dia setelah masuk, kemudian di sini adalah masuknya asam lemak ke dalam sel. Nah, di sini baru ada fatty acid yang teroksidasi ya. Nah, dibentuk untuk storage ya, mikosit dan adiposit. Nah, ini penyerapannya seperti ini. Yang tadi udah dijelaskan sebelumnya ya. Digestion dan absorption di sini ada intestinal lumen dan intestinal wall ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa semuanya ini mengalami proses glikolisis masuk ke dalam glikolisis ya, metabolisme lipida. Kemudian dia membentuk ATP ya, ya. Di sini ada trigliserid. Nah, protein juga di sini dirubah menjadi kilomikron, bentuk menjadi kilomikron. Trigliserid juga menjadi kilomikron ya. Jadi kilomikron ini yang tadi di awal dia akan masuk ke dalam sel ya. Kemudian emulsification pada lipid ya. Di sini juga untuk menstabilkan lecitin dan protein ya. Dia bentuknya seperti itu. Dan chemical digestion enzyme mediated ya. Jadi di sini ada secara kimia ya. Pruduodenal lipase ya di dalam lipase pankreatik di sini ya. Kita lihat FA chain-nya dari 1 dan 3 posisi ya. Ini juga kita lihat ada kolesterolester ya. Ini juga bentuk ester juga cleaved 2 Mg ya. Dan fosfolipase A2 ya, Briggs memecah fosfolipid menjadi contohnya di sini lecitin ya. Lecitin dan 1 FFA. Nah, hasil akhirnya apa? Ya, no further breakdown of lipid needed before absorption. Jadi memang ini tidak ada nih pecahannya yang dibutuhkan oleh lipid sebelum terjadinya absorpsi. Ya. Bagaimana dengan mekanismenya? Ya, kita lihat di sini bahwa mekanismenya ya ini bisa dilihat tadi yang sebelumnya dijelaskan bahwa dalam mekanisme itu nanti ini bentuknya ada long chain fatty acid ya, monogliserol ya, kolesterol, kemudian dia pecah menjadi dengan tiokinase dibantu asid transferase ya, menjadi kolesterol ester, trialgliserol ya, kemudian fatty acyl CoA, dan dia akan masuk membentuk kilomikron. Kilomikron ini yang akan masuk ke dalam sel lymphatic system, baru masuk ke darah dan peripheral tissue, jadi jaringan-jaringan hati gitu ya. Seperti itu. Nah, ini digestion tadi sudah dijelaskan, kurang lebih seperti ini ya. Jadi bagian yang terkecil yang masuk ke dalam darah itu adalah bentuk kilomikron. Nah, itu yang perlu diingat pada lipid ya, digestion. Nah, ini seperti ini ya. Hidrolisis di lumen small intestine ya. Nah, ini pankreatik lipase ya. Ada free fatty acid asam lemak bebas. Kemudian dari trigliserid juga bisa mendapatkan di sini menjadi free fatty acid juga. Nah, ini bentuknya lipid core ya, misal ini masuk ya di dalam lumen atau di dalam usus yang kecil ya. Monogliserid, fatty acid, kolesterol, fat soluble vitamin. Oke. Nah, misal ini dia release the lipid which diffuse freely across the plasma membrane ya. Jadi bus border dia masuk pelan-pelan karena dia sangat kecil gitu ya, sehingga dia bisa masuk sini ya untuk masuk ke dalam. Seperti itu. Nah, masuk ke dalam dia dipecah masuk sehingga asam lemak ini dalam bentuk monogliserid, kemudian ada trigliserid masuk ke sini, fosfolipid, kolesterol, sehingga masuk protein sel dan kilomikron ke dalam ini ya, jaringan-jaringannya. Masuk ke jaringan, masuk ke dalam sel. Oke. Nah, setelah itu apa sih? Setelah absorpsi, lipid akan ditransport oleh bagaimana? Nah, itu akan kita jawab di pertemuan selanjutnya. Hanya itu saja pertemuan
Pada hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.